Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial pendaftaran di SMP Negeri 1 Blitang. Untuk tahun pelajaran depan atau tahun pelajaran 2024-2025, peserta didik wajib melakukan pendaftaran secara online ya Bapak Ibu ya. Untuk mekanisme pendaftarannya nanti mirip seperti tahun kemarin, hanya saja nanti ada beberapa poin yang membedakan seperti alur dan teknis pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Untuk petunjuknya sebenarnya Bapak Ibu bisa baca di buku panduan atau Bapak Ibu bisa langsung menggunakan laptop atau komputer di rumah masing-masing ya, atau boleh kalau meminta bantuan dari operator sekolah SD masing-masing juga diperbolehkan. Silahkan berkoordinasi dengan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pendaftarannya silahkan Bapak Ibu ketikkan di website ppdb.smpn01belitang.schid. Nah, ini tampilan awal halaman PPDB SMP Negeri 1 Blitang ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu buka itu nanti tampilannya pasti seperti ini. Ya, ada jam mundur menunjukkan bahwa PPDB belum dibuka. Nanti dibukanya di tanggal 13 Mei 2024. Nah, kenapa saya sekarang bisa dibuka atau sudah dibuka? Karena ini PPDB uji coba Bapak Ibu ya, untuk memberikan contoh gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti pendaftarannya tanggal 13 sampai 22 Mei. Nah, alurnya ini sudah tertera Bapak Ibu ya. Sosialisasi alurnya, alur pendaftarannya, kemudian verifikasi berkas kapan dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada tutorialnya, nanti bisa dikunjungi di YouTube kita. Kemudian syaratnya apa saja di sini juga sudah dijelaskan, dan ada grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti gabung di sini saja. Jika Bapak Ibu nanti ada kendala atau ada pertanyaan, nanti silahkan masuk ke grup ini, silahkan ditanyakan. Nanti Bapak Ibu panitia pasti membantu Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah dibaca, silahkan di close. Nah, Bapak Ibu, karena kita mendaftar ini adalah pendaftaran baru, otomatis kita belum mempunyai akun. Silahkan buat akun dulu. Buat akun di sini. Nah, untuk nama peserta didik bisa dimasukkan sesuai nama peserta didiknya. Nomor HP atau WA-nya. Kemudian NISN-nya. Ini silahkan disamakan dengan di raport atau di dapodik ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus sesuai. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, samakan persis dengan yang di raport atau di dapodik. Nah, kemudian kata sandi ini silahkan diisi bebas ya Bapak Ibu, mau menggunakan kata sandi apa bebas, yang penting bisa diingat atau mudah diingat, jangan sampai lupa. Nah, ini saya gunakan kata sandinya sama dengan NISN agar gampang ingatnya Bapak Ibu ya. Kemudian klik buat akun. Nah, di sini silahkan login, segera isi formulir. Artinya pendaftaran tadi sudah berhasil Bapak Ibu ya. Silahkan kalau sudah berhasil masukkan NISN-nya tadi, kemudian masukkan passwordnya, kita login. Nah, ini halaman awal pendaftaran Bapak Ibu ya, atau peserta didik Bapak Ibu ya. Di sini ada menu-menu, kemudian di sini ada pengumuman. Nanti di sini akan selalu diupdate oleh panitia Bapak Ibu ya. Seperti ini petunjuk pengisian raport, syarat pendaftaran, piagam prestasi, caranya, uploadnya, dan lain sebagainya. Nanti ini selalu akan diupdate. Ya, jika sudah, Bapak Ibu bisa masuk ke pengisian formulir. Nah, di
di sini ini masih 2023 ya Bapak Ibu ya, karena ini belum dibuka. Ini masih menggunakan tadi PPDB uji coba. Nanti Bapak Ibu pastikan di sini sudah 2024. Nah, untuk jalur pendaftaran di sini ada 4 Bapak Ibu ya. Ada zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Silakan disesuai dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Jika memang kondisinya berprestasi, silahkan pilih prestasi Bapak Ibu ya. Jangan pilih yang lain, pilih yang prestasi. Kemudian sama yang afirmasi juga pilih yang afirmasi yang mempunyai KIP atau BIP. Yang perpindahan dikhususkan untuk orang tuanya yang mutasi ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau Pak saya punya KIP, punya BIP, kemudian juga berprestasi, pilih pendaftaran yang mana? Nah, ini Bapak Ibu, ini silahkan menggunakan strategi masing-masing. Petunjuknya atau buku paduannya sudah di-share di sekolah masing-masing, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah baca. Itu ada kuotanya Bapak Ibu ya. Ada kuotanya, zonasi berapa, afirmasi berapa, dan seterusnya. Nanti silahkan distrategikan masing-masing Bapak Ibu ya. Sama dengan halnya zonasi dan prestasi. Kalau misal rumah saya masih di wilayah zonasi, namun saya juga punya prestasi, kira-kira daftar yang mana? Kalau memang berprestasi, saran saya Bapak Ibu peserta didiknya pilih yang prestasi saja. Karena walaupun kuota zonasi itu 50% ya Bapak Ibu ya, namun pendaftarnya juga pasti banyak Bapak Ibu. Anggaplah di wilayah Gumawang itu ada berapa peserta didiknya. Ya, kalau sudah melebihi kuota, otomatis walaupun rumah Bapak Ibu masuk zonasi, juga tidak bisa diterima Bapak Ibu ya. Jadi silahkan distrategikan masing-masing. Kalau punya prestasi, alangkah bijaknya pilih yang prestasi. Kalau nanti pilih yang zonasi, saingannya dengan anak-anak yang zonasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan distrategikan. Ini saya contohkan yang prestasi. Sebenarnya untuk pendaftarannya, baik 4 jalur ini sama saja Bapak Ibu untuk pengisian formulirnya. Nanti perbedaannya ada di bagian menu prestasi dan upload berkasnya, karena zonasi dengan afirmasi, perpindahan, dan prestasi ini upload berkasnya berbeda-beda ya. Nanti saya tunjukkan. Ini saya pilih prestasi, kemudian asal sekolahnya silahkan dipilih sesuai sekolahnya masing-masing. Ini saya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jika di sini nggak ada sekolahnya, sudah dicari sampai ke bawah nggak ada, atau sudah diketik tidak muncul, silahkan klik di sini jika sekolah tidak ada. Nanti silahkan Bapak Ibu masukkan secara manual. Harusnya pasti sudah terdata di sini ya Bapak Ibu, kecuali memang sekolahnya jauh atau memang lingkupnya bukan Oku Timur. Oke, untuk selanjutnya data pribadi silahkan diisi namanya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian NISN-nya. Harus pas ya ini Bapak Ibu ya. NIK-nya juga harus 16 digit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Silahkan dilihat kakaknya masing-masing. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, nanti silahkan menyesuaikan. Kemudian agama, kewarganegaraan, berkebutuhan khusus atau tidak silahkan dipilih kalau memang ada. Kalau tidak bisa diisi tidak. Alamatnya saya contohkan misal di Gumawang. Silahkan nanti menyesuaikan dengan data diri masing-masing. Gumawang, kecamatannya Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Kode pos 32382. Oke,
saya cek sebentar, takutnya tidak rekam. Oke. Nah, untuk bagian maps atau peta ini, jika muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa klik OK. Klik OK, kemudian di sini ini ada peta di daerah Oku Timur atau di Indonesia sebenarnya bisa, cuman ini lingkupnya Oku Timur Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dicari saja rumah Bapak Ibu di sebelah mana, atau rumah peserta didik Bapak Ibu ini yang didaftarkan ini di sebelah mana. Karena ini rumahnya di Gumawang, di dekat puskesmas ya. Nah, di sini makanya saya pilih di sini Bapak Ibu. Klik di sini. Ya. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan di alamatnya masing-masing, alamat peserta didiknya masing-masing. Ini pastikan datanya valid ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan KK. Jangan asal klik. Misalnya rumahnya di sini di Puncak 3 di dekat puskesmas. Tapi Bapak Ibu pilih maps-nya di sini Puncak 2, Jalan Puncak 2 ini. Kan nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kaitannya dengan validasi data Bapak Ibu ya, dengan verifikasi panitia melihat data Bapak Ibu di KK. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke sini. Nah, kalau sudah, nanti otomatis latitude dan longitude-nya terisi. Ini nggak perlu diisi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup pilih di sini saja. Tempat tinggal bersama orang tua, modanya kendaraan pribadi, anak pertama. Nah, ini untuk afirmasi Bapak Ibu. Kalau afirmasi ini untuk PKH-nya kalau punya boleh diisi punya, ya. Kalau tidak, pilih tidak. Tapi kalau milih afirmasi, KIP ini wajib punya Bapak Ibu ya. Antara dua ini salah satunya wajib punya untuk jalur afirmasi. Jangan tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, silahkan pilih zonasi atau prestasi atau mutasi, menyesuaikan kondisinya masing-masing. Karena ini tadi prestasi dan tidak punya KIP, saya pilih tidak. Hobi misalnya membaca. Data orang tua silahkan diisi. Niknya sama. Kemudian tempat tanggal lahir ayah. Ini menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diisi sesuai datanya masing-masing. Ini saya hanya contoh saja. Nama ibu, niknya, tempat lahir, pendidikannya, nomor handphonenya. Untuk pengisian nomor handphone ini untuk ayah atau ibu usahakan aktif ya Bapak Ibu ya. Boleh salah satu boleh, tidak harus keduanya. Namun usahakan aktif. Nanti untuk pendataan peserta didiknya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dibutuhkan untuk konfirmasi dengan orang tua, nanti sekolah sudah punya database nomor orang tuanya. Seperti itu. Nah, ini untuk nomor handphone peserta didiknya. Data periodik, tingginya 150, beratnya 50, lingkar kepala 25 misalnya. Nah, untuk bagian info jarak, ini akan terisi otomatis Bapak Ibu. Ini caranya ngisi ini seperti apa? Caranya ngisi ini Bapak Ibu tinggal isi di maps ini. Ini pastikan datanya sudah benar dan sudah sesuai dengan KK. Jangan asal klik di mana sesuka hati Bapak Ibu, jangan. Pastikan memang anak itu rumahnya di sini. Jika yang mendaftarkan tetangga atau operator sekolah yang mendaftarkan, pastikan tanyakan dengan yang bersangkutan Bapak Ibu ya. Boleh dengan siswanya, boleh dengan orang tuanya, sebelah mana rumahnya. Jangan dikira-kira kalau nyaris boleh, misalnya di sini Bapak Ibu operator ngekliknya di sini masih
masih lumayan lah ya, masih lumayan. Tapi kalau ngekliknya di sini kan sangat jauh gitu ya perbedaan datanya. Jadi silahkan nanti peserta didiknya atau orang tuanya silahkan mendampingi gitu ya. Nah, nanti setelah terisi di sini secara otomatis 437.00 ini silahkan lanjutkan, pilih rentang jaraknya. Artinya 437 ini di rentang 0 sampai 1000 meter. Kemudian tuliskan ulang info jarak. Artinya tuliskan ulang ini Bapak Ibu. Ini sebagai konfirmasi Bapak Ibu. Ya, nanti juga akan diverifikasi oleh panitia. Jadi jangan sampai salah menuliskan. Hanya angka dan titik, artinya 437.00 sesuai dengan info jarak yang sudah diberikan oleh sistem. Jadi nanti sinkron Bapak Ibu antara sistem, kemudian antara Bapak Ibu yang menuliskan dengan verifikasi panitia, semuanya nanti sinkron. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jumlah saudara kandung 1. Oke. Selanjutnya data nilai Bapak Ibu. Nah, ini juga urgent nih Bapak Ibu ya. Untuk pengisian nilai raport ini menggunakan nilai pengetahuan 5 semester terakhir, yaitu dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1. Nah, ini saya rasa untuk siswa-siswi sudah punya semua ya Bapak Ibu. Yang belum mungkin kelas 6 semester 2. Itu ya. Nah, untuk pelajarannya tidak semua Bapak Ibu. Hanya 5 mapel, yaitu agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Pastikan semua nilai terisi dengan benar dan sesuai. Harus sesuai Bapak Ibu ya, yang diinputkan karena nanti akan diverifikasi oleh panitia. Kemudian gunakan titik untuk nilai desimal, contohnya 80,45. Jadi menggunakan titik, bukan koma Bapak Ibu ya. Walaupun misal di raport formatnya menggunakan koma, misalnya 80,45. Silahkan nanti di sini tuliskan dengan titik. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Silahkan pilih mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian nilai agama kelas 4 semester 1. Saya contohkan misal 80. Nilai agama kelas 4 semester 2, 82. Nilai agama kelas 5 semester 1, 84. Nilai agama kelas 5 semester 2, 86. Nilai agama kelas 6 semester 1, 88. Nah, seperti itu cara pengisinya Bapak Ibu ya. Untuk pelajaran lain mengikuti. Jadi pelajaran kedua adalah PKN. PKN kelas 4 semester 1-nya 88 misalnya. Kelas 4 semester 2-nya 89, kemudian 90, kelas 5 semester 2 91, kelas 6 semester 1 92 misalnya. Kemudian mapel ketiga adalah bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita masukkan sama 86, 87, 88, 89, 90. Kemudian pelajaran keempat adalah matematika. Kita pilih matematika. Misalnya 87, 88, kelas 5-nya 89, kelas 5 semester 2-nya 90, kelas 6-nya 91. Pelajaran terakhir IPA. Kita masukkan sama 85, 86, 87, 88, 89. Nah, jika sudah hampir selesai, silahkan periksa kembali. Silahkan diperiksa Bapak Ibu ya, dari atas sampai bawah silahkan diperiksa data-datanya. Jika sudah sesuai, sudah yakin, sudah benar, silahkan dicentang. Ya, data sudah sesuai dan lengkap. Kemudian diajukan formulir pendaftarannya. Nah, formulir berhasil disimpan. Tandanya sudah dapat notif
formulirnya tersimpan dan di sini sudah mendapat nomor pendaftaran. Ya, selanjutnya Bapak Ibu tinggal isi di bagian prestasi. Karena formulir tadi sudah selesai, karena kita milihnya jalur prestasi, silahkan pilih prestasi Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau zonasi, afirmasi, dan mutasi ini boleh tidak perlu diisi Bapak Ibu. Ya, bedanya hanya di sini. Ini boleh tidak diisi. Namun karena ini prestasi jalurnya, silahkan ini wajib diisi. Silahkan tambah prestasi. Nih, khusus jalur prestasi. Silahkan tambah prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Yang dipunya berapa? Misalnya saya contohkan hanya 1. Nanti kalau ada 5 ya tinggal dipilih 5. Ada 8 ditulis 8. Karena ini saya cepatnya saja Bapak Ibu ya, saya contohkan 1. Kita lanjut. Nah, di sini jenisnya misalnya juara kelas prestasinya. Nama prestasinya juara 1 kelas 6 semester 1. Misalnya Bapak Ibu ya. Nanti silakan kalau FLS 2N ya ditulis, kalau O2SN ya ditulis. Silakan menyesuaikan dengan sertifikat atau piagam yang dipunya. Tahunnya misalnya 2023. Penyelenggaranya sekolahnya, karena ini juara kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau penyelenggaranya dinas pendidikan ya ditulis dinas pendidikan. Karena ini juara kelas berarti nama sekolahnya saja. Kemauan. Yang terakhir detail prestasi. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu, ada hafiz Al-Qur'an, ada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat sekolah. Karena ini juara kelas, artinya sekolah ya Bapak Ibu ya. Kita pilih juara kelas yang beregu atau perorangan. Karena nilai rapot tentu perorangan. Juara berapa? Juara 1. Berarti tingkat sekolah perorangan peringkat 1. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan pilih simpan prestasi. Nah, di sini ada satu prestasi yang sudah diinputkan. Kalau sudah seperti ini, nanti silahkan ditambah Bapak Ibu ada berapa prestasinya. Kalau ada lebih dari 1. Kalau sudah, silahkan kembali ke dashboard. Formulir sudah, prestasi sudah, sekarang tinggal yang berkas. Kita pilih upload berkas. Pilih tambah upload berkas. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Selain di tambah prestasi tadi. Bedanya kalau zonasi hanya 3 ini yang diupload. Hanya foto, akta, dan KK. Kalau prestasi ditambah 1 dengan prestasi di sini. Kalau afirmasi ditambah PKH KIP atau surat keterangan tidak mampu. Kalau ada dua-duanya, dua-duanya. Kalau hanya ada KIP, yang ini tidak perlu, tidak apa-apa. Kalau mutasi ditambah dengan surat penugasan orang tuanya. Seperti itu, hanya bedanya di situ Bapak Ibu ya. Kalau 3 ini, keempat jalur hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Zonasi, afirmasi, mutasi, 3 ini wajib. Yang membedakan tambahannya dari sini, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Kita langsung praktekkan. Foto, kita pilih choose file, kita upload. Cari fotonya yang ini, misalnya. Kita open. Kemudian akte, choose file, kemudian kita pilih akta. Kemudian kartu keluarga, kita choose file, pilih KK. Nah, karena ini jalur prestasi tadi yang dipilih, artinya harus ada prestasi Bapak Ibu. Ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, yang ini wajib. Karena jalur prestasi. Nanti akan diverifikasi atau diperiksa oleh panitia. Gimana kalau prestasinya lebih dari 1? Silakan digabung menjadi satu file PDF. Kita pilih choose file, kemudian pilih piagam prestasinya. Ini saya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan formatnya GIF, JPG, JPEG, PNG atau PDF. Ukuran maksimal 500 KB. Jika prestasinya lebih dari 1, silahkan jadikan satu file PDF. Kemudian kita upload berkas.
Ingat kita ada 1, 2, 3, 4 berkas yang kita upload ya Bapak Ibu ya. Ini untuk jalur prestasi. Kok yang muncul cuma 2 nih? Cuman pas foto sama piagamnya. Artinya yang KK dan akte nggak ke-upload. Kenapa? Karena tadi filenya lebih dari 500 KB. Kita cek. Nah, filenya ukurannya 1,22 MB. Yang KK sama 1,22 MB. Jadi silakan Bapak Ibu kompres terlebih dahulu filenya atau dikecilkan hingga di bawah 500 KB biar bisa di-upload seperti itu, biar nggak gagal ya Bapak Ibu ya. Silahkan dikompres terlebih dahulu. Nah, ini saya contohkan saja menggunakan ini ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan menyesuaikan. Kita kompres. Ini yang sudah dikompres misalnya ya, anggapnya akta yang sudah dikompres. Nanti silahkan menyesuaikan. Kita pilih akta yang sudah dikompres tadi. Kemudian KK-nya. Nah, pastikan ini datanya sudah benar ya Bapak Ibu ya. Kalau akte ya yang diupload akte, jangan file yang lain. Ini kan tadi saya hanya contoh ya. Nanti pastikan yang benar karena nanti diverifikasi oleh panitia. Kemudian kita upload. Nah, ini sudah ada 4 file yang terupload. Artinya sudah cukup Bapak Ibu ya, karena pas foto sudah ada, ini yang wajib tadi sudah, akte kelahiran sudah, ini yang wajib juga, kartu keluarga juga wajib sudah. Yang tambahannya karena ini jalur prestasi, yaitu sertifikat prestasi, dan ini pun sudah terupload, artinya aman. Kita kembali ke dashboard. Nah, jika formulir sudah terisi, prestasi sudah ditambah, berkas juga sudah diupload, selanjutnya Bapak Ibu silahkan cetak bukti. Cetak bukti pendaftarannya. Nah, ini Bapak Ibu, bukti pendaftarannya, formulirnya. Ini silahkan dicetak. Silahkan dicetak, kemudian bersama dengan berkas fisik persyaratan. Berkas fisik ini Bapak Ibu ditambah dengan formulir pendaftaran yang sudah dicetak tadi, silahkan dibawa ke SMP Negeri 1 Blitar sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan, jadwal verifikasi berkas. Jadi silahkan dibawa ke SMP Negeri 1 Blitar untuk agar segera panitia memverifikasi karena ini statusnya belum diverifikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya, silahkan kalau formulir sudah diisi, prestasi sudah ditambah, berkas sudah diupload, sudah dicetak bukti pendaftarnya, silahkan bersama dengan syarat-syaratnya ini, fotokopi-fotokopi ini, ditambah formulir pendaftaran dibawa ke SMP Negeri 1 Blitar Bapak Ibu ya, agar segera bisa diverifikasi oleh panitia. Oke Bapak Ibu, saya skip ya sampai diverifikasi oleh panitia. Nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ke SMP Negeri 1 Blitar, sudah menyerahkan berkas fisiknya, kemudian datanya sudah valid, sudah benar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang kurang, nanti silakan ditunggu, maka status pendaftarannya akan diverifikasi oleh panitia, akan berubah menjadi warna hijau Bapak Ibu ya. Setelah seperti ini artinya pendaftaran sudah diterima dengan komplit. Tinggal menunggu jadwal pengumumannya. Seperti yang sudah di-share-nya, di-share jadwalnya tanggal 23, artinya silakan tunggu 23 Mei untuk melihat pendaftarannya, misalnya nanti tinggal menyesuaikan dengan tanggalnya tanggal berapa, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya skip lagi sampai tanggal penerimaan. Nah Bapak Ibu ya, setelah tadi sudah mengisi formulir, sudah ke SMP Negeri 1 Blitar, kemudian sudah melakukan verifikasi berkas tadi. Nah tahapan selanjutnya adalah panitia yang menyeleksi ya Bapak Ibu ya.
setelah tanggal pengumumannya, misal anggaplah tanggal 25 ini, Bapak Ibu hari ini tanggal 25, silahkan Bapak Ibu login ke akun peserta didik tadi Bapak Ibu. Kita login, maka nanti di sini akan ada notifikasi yang menyatakan bahwa peserta didik atas nama Lintang ini diterima atau ditolak. Jika diterima, silahkan cetak buktinya. Cetak bukti diterima. Nah, ini surat keterangan diterima ini silahkan dicetak. Nanti bersamaan dengan berkas lain silahkan dibawa ke SMP Negeri 1 Blitang untuk melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti akan diinfokan di grup atau di laman PPDB di pengumuman sini. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, bijaklah untuk memilih formasi atau jalur pendaftarannya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan distrategikan agar peserta didik Bapak Ibu bisa diterima. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan melakukan pendaftaran. Nanti jika linknya sudah dibuka sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendaftar Bapak Ibu.